Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Zulia Putri dengan NPM 24782027. Di sini saya akan mengerjakan paket tracer 7.3.7 tentang view the switch MAC address table. Langsung saja kita masuk pada labnya. Kita bisa lihat di sini kita akan membuat topologi terlebih dahulu seperti ini. Lalu bisa dilihat di sini terdapat addressing table untuk switch 1, switch 2, PC A dan PC B. Itu ada semua IP address dan subnet masknya. Lalu tujuannya yang pertama kita bakal membangun dan mengkonfigurasi jaringan. Lalu kita akan memeriksa MAC address table dari switch. Langsung saja. Yang pertama di sini kita membutuhkan 2 switch dan juga 2 PC. Kita buat terlebih dahulu. Kita taruh switch 2 dan juga PC-nya 2. Lalu kita hubungkan dengan kabel switch dan switch itu menggunakan Cooper crossover kabelnya. Lalu untuk switch ke PC itu pakai straight. Lalu kita tambahkan kabel konsol dari switch ke PC-nya. Supaya nanti kita bisa konfigurasi switch-nya dari PC. Kita tunggu sampai ini hijau, bisa dilihat udah hijau, dan hijau. Berarti sudah benar untuk penggunaan kabelnya. Lalu kita lanjut. Kita akan mengkonfigurasi terlebih dahulu. Langsung saja kita kasih IP address pada PC yang pertama. Kita lihat IP-nya di addressing table ini. Untuk PC yang pertama itu 1.1. Lalu untuk PC yang kedua itu 1.2. Jangan lupa subnet masknya. Lalu berikutnya kita baca lagi perintahnya. Kita akan mengkonfigurasi switch-nya. Bisa dilihat di sini untuk password konsol dan FTY itu kita gunain Cisco. Untuk mode privilege-nya kita pakai class. Kita langsung saja konfigurasi switch-nya.
Di sini bisa kita lihat masih switch saja namanya. Langsung saja kita konfigurasi. Kita ubah yang pertama hostname-nya jadi S1. Bisa dilihat di sini sudah berubah. Lalu kita akan memberi password pada konsol. Passwordnya seperti yang sudah diperintahkan, yaitu Cisco. Lalu berikutnya kita akan memberi password pada FTY. Passwordnya juga sama, yaitu Cisco. Lalu perintah enable secret class. Untuk privilege mode-nya kita kasih password class. Lalu kita kasih IP address. Kita lihat di perintahnya IP address untuk switch 1 itu 1.11. Langsung saja jangan lupa subnet masknya. Lalu berikutnya kita akan mengkonfigurasi switch 2. Seperti switch 1, kita akan mengkonfigurasinya sama. Pertama kita ubah namanya jadi S2. Lalu kita beri IP address. Untuk switch 2 itu 1.12. Lalu kita beri password pada konsolnya. Pada FTY-nya juga. Passwordnya sama. Lalu berikutnya kita akan
mencoba untuk mendapatkan MAC address. Kita lihat dulu dari PC yang pertama. Kita bisa coba lihat MAC address-nya menggunakan ipconfig /all. Jadi ini adalah MAC address dari PC 1, yaitu 00A.41bb.B061. Lalu kita cek MAC address PC berikutnya, yang kedua, sama caranya. ipconfig /all. Di sini MAC address-nya itu 005 ini. Berikutnya, dari switch 1, switch yang pertama, itu kita akan coba masukkan perintah show interface F0/1. Kita keluar dulu. Jadi kita di sini mau lihat MAC address dari switch 1. Bisa kita lihat MAC address dari switch 1 itu adalah ini, yang ada tulisan BIA-nya di depan, yaitu 002.1641.3601. Kita lanjut lihat MAC address di switch berikutnya. Perintahnya sama. MAC address-nya itu yang ini 00164EC.7501. Berikutnya, kita bakal coba untuk menjalankan perintah show MAC address table pada switch 2 sebelum melakukan komunikasi di jaringan. Di switch 2, kita masukkan perintah show MAC address table. Bisa kita lihat di sini ada alamat MAC yang tercatat. Lalu berikutnya kita akan coba untuk menghapus dan mengamati kembali tabel. Kita hapus menggunakan perintah clear MAC address table dynamic. Lalu kita coba show lagi. Tetap hanya satu yang tercantum dan tidak ada alamat MAC lain yang tercantum. Berikutnya kita akan coba untuk melakukan ping dari PC yang kedua ke PC yang pertama dan switch yang pertama lalu switch yang kedua. Langsung saja kita ke PC yang kedua. Terus kita bakal coba, sebelum kita ping, kita coba masukkan perintah
ARP-A terlebih dahulu. Bisa kita lihat di sini ARP table-nya kosong. Berikutnya kita langsung ping saja. Bisa kita lihat di sini berhasil. Lalu kita ping lagi. Kita switch 1. Dan berhasil juga. Lalu kita ping lagi ke switch 2. Meskipun yang pertama dia request timeout, tapi kalau misalnya kita ping lagi itu dia udah bisa. Bisa kita lihat di sini ketika kita ping semua perangkat itu berhasil membalas. Artinya untuk kabel yang kita gunakan itu sudah benar. Lalu dari koneksi konsol ke switch 2 kita bakal mencoba untuk masukkan perintah show MAC address table. Kita buka switch 2 atau ya, switch 1 kalau di sini. Lalu kita masukkan perintah show MAC address table lagi. Bisa kita lihat di sini menambah MAC address-nya ke MAC address table. Setelah kita melakukan komunikasi antar jaringan atau tadi kita udah ping dan itu kecatat di dalam MAC address table. Berikutnya kita ke PC 1 lagi. Kalau di sini kita coba ARP-A lagi. Bisa kita lihat beda. Sebelumnya ketika kita masukkan perintah ARP-A itu kosong. Sekarang bisa dilihat sudah ada alamat-alamat yang ditambahkan di tabel ini. Jadi itu merupakan hasil dari ping yang udah kita lakukan pada perangkat-perangkat sebelumnya yang tadi. Kita bakal coba untuk jawab pertanyaan refleksi. Jadi pada jaringan Ethernet, data itu dikirimkan ke perangkat berdasarkan alamat MAC-nya. Agar hal ini terjadi, switch dan PC secara dinamis membuat ARP cache dan tabel alamat. Dengan hanya beberapa komputer di jaringan, proses ini nampaknya cukup mudah. Apa saja tantangan pada jaringan yang lebih besar? Jadi, kalau misalnya pada jaringan kecil, switch dan perangkat komputer itu hanya perlu menangani sedikit MAC address dan juga entry dari ARP table, sehingga proses pencatatan dan pengiriman data itu berlangsung secara cepat dan juga efisien. Tapi, kalau misalnya jaringannya lebih besar, proses ini itu jauh lebih kompleks dan juga menghadirkan berbagai tantangan. Di antaranya itu seperti keamanan jaringan, terus troubleshooting-nya itu lebih sulit, serta diperlukan tools dan sistem monitoring yang lebih canggih. Jika banyak perangkat melakukan ARP request secara bersamaan, itu bisa menimbulkan broadcast storm yang memenjeri jaringan dan menurunkan performa secara signifikan. Jadi kalau misalnya untuk jaringan yang lebih besar, itu tentu banyak tantangannya. Mungkin itu saja yang bisa dilakukan pada lab ini. Kesimpulan dari lab ini yaitu kita tuh sudah mempelajari bagaimana switch yang ada di layer 2 itu bekerja dalam membangun dan menggunakan MAC address table untuk meneruskan data ke perangkat yang tepat di jaringan Ethernet. Lab ini juga memberikan pemahaman bagaimana perangkat jaringan itu secara otomatis
menyesuaikan diri dengan perubahan melalui pembelajaran dari MAC address dan CHARP, yang dimana hal ini merupakan fondasi penting dalam memahami dan mengolah jaringan komputer yang lebih besar dan juga kompleks. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada lab kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.